Jackson, kelas D Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Bobi Rantopayu SSI selaku dosen pemangku mata kuliah ekonometrik. Baik, di video kali ini merupakan video lanjutan dari kemarin. Saya sudah menjelaskan pola data menggunakan SPSS, dan selanjutnya ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, pembentukan model estimasi regresi. Kedua, menguji model regresi secara overall. Ketiga, uji parsial. Dan terakhir yaitu koefisien determinasi. Baik, kita akan masuk ke pembentukan model estimasi regresi. Pertama, tingkat kemiskinan sama dengan 0,789 tambah 5,1 TPT kurang 1 kali TPK tambah 237 PE tambah 002 RLA tambah error. Jika pengaruh TPT, TPK, PE, RLA diabaikan, maka rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2023 sebesar 0,789. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif daripada pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Jika TPT naik, maka tingkat kemiskinan naik. Selanjutnya, terdapat pengaruh negatif daripada pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif daripada pendapatan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Jika PE naik, maka tingkat kemiskinan ikut naik. Terdapat pengaruh positif daripada rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Jika RLA naik, maka tingkat kemiskinan ikut naik. Yang kedua ada menguji model regresi secara overall. Satu, hipotesis H0 sama dengan model regresi tidak signifikan. Artinya, semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada H1, model regresi signifikan, artinya minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua ada taraf signifikasi atau alfa, umumnya gunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Ketiga, nilai F statistik, F value 12,399, P value signifikan sama dengan 0,001. 4 kriteria uji. Pada hasil ANOVA didapatkan nilai F sama dengan 12,399 yang lebih besar dari 0,001. Oleh karena itu, HO diterima. Kesimpulan, model regresi tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, variabel-variabel independen, pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, pengangguran terbuka, dan pendapatan ekonomi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga ada uji parsial variabel TPT. Dihipotesiskan positif, tingkat pengangguran terbuka H0 yaitu B2 kurang dari sama dengan 0, tidak ada pengaruh positif variabel TPT terhadap tingkat kemiskinan. H1 yaitu B2 lebih dari 0 atau ada pengaruh positif TPT terhadap tingkat kemiskinan. Alpha yaitu 5%. Statistik uji yaitu uji T kurang probability tambah. Kriteria uji yaitu jika SIK lebih dari 0,483, lebih dari 0,05, tanda harus kurang. Kesimpulannya, H0 diterima karena nilai SIK lebih besar dari alfa. Yang kedua ada tingkat pendapatan per kapita. Dihipotesiskan negatif. H0 yaitu B2 lebih sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh negatif variabel TPK terhadap tingkat kemiskinan. H1 yaitu B2 kurang dari 0, ada pengaruh negatif variabel TPK terhadap tingkat kemiskinan. Alpha yaitu 5%. Statistik uji T kurang probability tambah. Kriteria uji jika SIK kurang dari alfa 0,135 kurang dari 0,05, tanda harus kurang. Selanjutnya kesimpulannya, H0 diterima karena nilai SIK lebih besar dari A. Dan yang ketiga ada tingkat pertumbuhan ekonomi, dihipotesiskan positif. H0 yaitu B2 kurang dari sama dengan 0, tidak ada pengaruh positif variabel PE terhadap tingkat kemiskinan.
H1 yaitu B2 lebih dari 0, ada pengaruh positif PE terhadap tingkat kemiskinan. Alpha yaitu 5%. Statistik uji yaitu uji T kurang probability tambah. Kriteria uji jika sigma lebih dari alpha 0,200 lebih dari 0,05, tanda harus negatif atau kurang. Kesimpulannya H0 diterima karena nilai sigma lebih besar dari A. Dan yang keempat atau yang terakhir, tingkat rata-rata lama sekolah dihipotesiskan positif. H0 yaitu B2 kurang dari sama dengan 0, tidak ada pengaruh positif variabel RLA terhadap tingkat kemiskinan. H1 yaitu B2 lebih dari 0, ada pengaruh positif RLA terhadap tingkat kemiskinan. Alpha sama dengan 5%. Statistik uji yaitu uji T negatif probability tambah. Kriteria uji jika sigma lebih dari alpha 0,834 lebih dari 0,05, tanda harus kurang. Kesimpulannya, H0 diterima karena nilai sigma lebih besar dari A. Dan yang terakhir atau yang keempat ada koefisien determinasi atau R2. R2 yaitu 0,846 atau 84%. Kesimpulannya adalah 84% variabilitas tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau pendapatan per kapita, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan ekonomi. Sisa 16% dijelaskan faktor-faktor lain di luar model ini. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.